Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis taklim yang di situ wadahnya adalah sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, yaitu juga sebagai tempat belajar mengajar. Khususnya di situ menyiarkan tentang syariah Islam. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang konsekuensi dan keutamaan mencari ilmu. Nomor 2. Konsekuensi dan keutamaan mencari ilmu nomor 2 adalah manfaat ilmu yang berkelanjutan. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu kemudian mengamalkannya, maka di situ akan mendapatkan manfaat yang berkelanjutan. Artinya di situ ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang bisa bermanfaat untuk dirinya, kemudian juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Orang lain yang belajar terhadap kita, kemudian mengamalkannya kepada para muridnya, kemudian muridnya mengamalkannya juga kepada orang lain, makanya di situ dikatakan sebagai ilmu yang berkelanjutan. Manfaat ilmu yang berkelanjutan. Salah satu itu adalah sebagai amal jariyah kita. Ilmu yang bermanfaat itu sebagai amal jariyah kita, walaupun kita sudah meninggal, akan tetapi masih diamalkan oleh para muridnya, makanya di situ pahalanya tetap berjalan. Makanya saya katakan tadi bahwasanya konsekuensi dan keutamaan mencari ilmu yang kedua di situ adalah manfaat ilmu yang berkelanjutan. Seseorang akan mendapatkan pahala berkelanjutan dari ilmu yang ia amalkan dan ajarkan kepada orang lain meskipun ia sudah meninggal dunia. Artinya ilmu yang kita amalkan tersebut ialah sebagai amal jariyah kita. Meskipun kita sudah meninggal dunia, kita masih menerima pahala dari ilmu yang diajarkan oleh para murid-murid kita. Ingat terlebih dahulu bahwasanya tidak sembarang ilmu yang diajarkan di situ sebagai amal jariyah. Salah satu contohnya adalah ilmu tentang syariah Islam, mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang penting. Artinya di situ ketika para murid kita sudah mengamalkan ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, makanya pahalanya terus mengalir. Makanya di situ kita mengajarkan ilmu tentang kebaikan kepada orang lain saja. Sebaliknya di situ, jikalau kita mengamalkan sesuatu yang tidak baik, salah satu contohnya di situ yang tidak baik lah pokoknya. Artinya di situ ketika diamalkan oleh para murid kita, kita senantiasa jika ada seseorang yang seperti itu, maka senantiasa di sana sudah mendapatkan dosa jariyah. Dari apa-apa yang diamalkan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut mengamalkan juga kepada orang lain. Tetap berjalan. Artinya di situ pembahasan kita pada kesempatan kali ini fokus untuk mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada juga para rasulnya.
Situ ya. Jadi manfaat ilmu yang berkelanjutan di situ kalau kita mengamalkan ilmu yang bermanfaat, khususnya di situ bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, yaitu dalam kutip tanda besar di situ mengamalkan tentang ilmu-ilmu syariah Islam. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.